Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Al-Burhan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah telah curahkan kepada kita. Hendaknya nikmat-nikmat tadi yang begitu banyak menjadikan kita orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang semakin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar nikmat yang banyak tadi justru tidak menjadi musibah bagi kita kelak, baik pada masa di dunia ataupun pada di hari kiamat kelak. Karena sebagian ulama rahimahullah mereka berkata, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang dia itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi musibah bagi pemiliknya, pemilik nikmat tadi. Maka pergunakan nikmat yang telah ada dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Burhan yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Akhir-akhir ini kita merasakan bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa masalah ekonomi. Mungkin sebagian dari kita atau mungkin sebagian besar dari kita merasakan begitu pelik. Terutama khususnya kita orang Indonesia, jazakumullah khairan, yang sehari-harinya merasakan beras, yang dimana beras ini diolah menjadi nasi, sehingga nasi ini menjadi makanan pokok bagi orang Indonesia. Meskipun tidak seluruh orang Indonesia makanan pokoknya ialah apa? Nasi. Ada di antara mereka yang mungkin di wilayah timur masih memakan sagu sebagai makanan pokoknya. Orang-orang yang setiap harinya makan nasi, maka semakin kesini melihat bahwasanya beras itu, harga beras semakin apa? Mahal. Wallahu ta'ala alam apa penyebabnya. Apakah mungkin karena curah hujan yang begitu tinggi sehingga terjadi gagal panen, ataupun misalnya na'udzubillah ada orang yang sengaja menimbun beras, atau hal-hal yang lain yang membuat harga beras menjadi semakin tinggi. Sehingga mungkin beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu atau mungkin 3 bulan lalu, beras itu masih di kisaran harga 60.000, 70.000. Sekarang sudah sampai berapa? 80.000 sampai 90.000 pada merek-merek tertentu. Maka kita merasakan berat. Dan inilah dunia. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan, Allah Subhanahu wa taala memang jadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi manusia. Silih berganti ujian datang kepada kita, silih berganti cobaan datang kepada kita. Entah itu dari kenaikan harga barang, entah itu anak sakit, entah itu na'udzubillah dipecat dari pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaan, dan ujian-ujian yang lain.
Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai apa? Tempat ujian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala akan menguji diri kita dengan sesuatu yang menyenangkan dan juga apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagaimana yang Allah taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang berjiwa mereka pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sesuatu yang kita tidak menyukainya. Wal khair, dan juga apa? Sesuatu yang menyenangkan pula. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian bagi kita. Wa ilaina turja'un. Maka tidak mungkin orang yang hidup di atas muka bumi ini tidak akan merasakan ujian. Pasti akan merasakan ujian. Anak meninggal itu ujian. Bapak meninggal itu juga apa? Ujian. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang hidup di negeri ini, mohon maaf, mulai dari presidennya sampai orang yang paling kecil dalam artian seperti rakyat jelata, rakyat seperti kita, mereka akan merasakan ujiannya masing-masing. Dan memang ini merupakan apa? Sunnatullah, merupakan apa? Hal yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan tidak akan pernah berubah. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam pada masa itu, ketika mereka mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada tauhid, di samping itu juga mereka juga harus apa? Mencukupi kehidupan mereka sehari-hari bersama keluarganya. Mereka pun juga akan apa? Mereka juga akan merasakan ujian yang sama. Sebagaimana pada hari ini kita juga akan apa? Merasakan ujian yang sama. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ketika seseorang ingin hidup di dunia dalam kondisi tenang, itu tidak bisa. Akan ada terus, yaitu apa? Ujian yang datang kepada dirinya. Allah Ta'ala firmankan di dalam sebuah ayat misalnya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-77, menggambarkan dahulu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam pula mereka juga merasakan ujian. Dan ini merupakan sunnatullah yang sudah ditetapkan dan tidak akan pernah berubah. Allah Ta'ala mengatakan, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Kata Allah mengatakan, ini merupakan sunnah, merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah kami utus dari para rasul kami. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan kalian tidak akan pernah mendapati terhadap ketetapan ini akan dirubah Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka dalam ujian-ujian yang Allah taala berikan kepada diri kita, kita harus memiliki sikap yang tepat. Dan sebelum masuk ke situ, ujian itu sekali lagi tidak hanya apa? Dalam posisi kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Terkadang ujian juga datang dalam apa? Bentuk sesuatu yang menyenangkan. Misalnya harta yang melimpah, itu ujian. Popularitas yang tinggi, itu juga ujian. Antum jangan mengira orang yang dikenal oleh masyarakat umum, dikenal oleh banyak manusia, itu tidak mendapatkan ujian. Dapat ujian. Contohnya misalnya, kalau kita sebagai orang biasa, ya, kita ke pasar, kita sendiri santai. Mau nggak ada orang yang kenal kita, kita mau beli ini ya mungkin dianggap orang apa tidak punya, ya. Kita mungkin kemana-mana bisa tenang, semuanya bisa sendiri, bahkan apa hidup kita apa bisa damai. Orang-orang yang memiliki popularitas yang tinggi di negerinya atau di negaranya, maka mereka kemana-mana merasakan apa? Tidak aman. Kemana-mana harus dengan apa? Bodyguardnya. Kemana-mana harus dengan apa? Manajernya. Kemana-mana dikenal. Mau makan dimintain apa? Foto. Antum tidak pernah merasakan seperti itu. Karena apa? Kita tidak pernah merasakan seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal. Tapi ketika orang sudah mengenal kita mau makan apa? Dimintain foto. Kita mau makan apa? Dimintai apa? Tanda tangan. Kita mau makan mungkin harus ini, harus itu. Bahkan mungkin keamanan kita mungkin apa? Tidak terjamin. Karena apa? Bisa jadi ada orang-orang yang hasad dengan diri kita karena apa? Popularitas kita yang begitu naik tinggi misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apa? Ujian. Bagi siapa? Bagi orang-orang
yang mereka itu mendapatkan banyak kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki sikap yang tepat. Apalagi di puncak-puncak kesulitan, ya, sebagaimana saudara-saudara kita sekarang yang berada di Palestina misalnya, ketika mereka sudah berada, mungkin kalau kita melihat dari sisi kita saja, mereka sudah di antara hidup dan mati. Dari kampungnya mereka sudah terusir, dari selatan kemudian bergeser kemana, ke utara. Di utara pun sudah terpojok lagi sampai di perbatasan. Di perbatasanmu apa? Dia pun juga tidak bisa kemana-mana. Maka mereka pun juga harus memiliki sikap yang tepat ketika sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang tepat yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujiannya, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka hendaknya kita banyak bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada diri kita. Setiap kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar di dalam ujian tersebut. Maka sebagai orang yang muslim atau sebagai orang muslim, sikap pertama yang harus dimunculkan ketika mereka berada di dalam kesulitan ataupun mereka bahkan nanti sampai berada di puncak kesulitan, maka dia harus bersabar. Dia harus mengingat bahwasanya banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Dia harus mengingat bahwasanya di dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya apa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kemudian apa? Kita memunculkan sikap sabar di dalam diri kita, maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada diri kita, memberikan cobaan kepada diri kita, memberikan kesulitan kepada diri kita, lalu kita munculkan sikap sabar di dalam diri kita, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Bukankah kita semua menghafal ayat misalnya, biasanya di akhir-akhir ayat. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Allah taala mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Ini sudah Allah nyatakan, sudah Allah firmankan bahwasanya ketika kita bersabar, Allah mencintai kita. Tidakkah kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin mendapatkan yakni cintanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ingin mendapatkan apa? Cintanya dari manusia. Misal kita mencintai seseorang dahulu ketika kita masih muda, kita kan ingin apa? Dibalas apa cinta kita. Maka ketika ingin dibalas cinta kita, maka kita akan menunjukkan bahwasanya apa? Kita ini pantas untuk apa? Dicintai. Betul apa tidak? Ketika sama manusia, sama makhluk saja misalnya, kita ingin dicintai fulanah misalnya atau dicintai fulan, maka kita sebagai seorang personal, entah lelaki ataupun perempuan, akan menunjukkan sikap yang menunjukkan bahwasanya apa? Kita ini layak untuk apa? Dicintai oleh pasangan kita. Ada hal-hal baik yang ada dalam diri kita yang menunjukkan apa? Oh, ini layak untuk dicintai, ini layak untuk dipertahankan, ini layak untuk diperjuangkan. Orang-orang seperti ini. Maka begitu pula ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ini loh hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Bagaimana sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwasanya apa? Ini loh hamba yang layak nanti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa? Dengan kita bersabar atas apa? Atas ujian yang Allah taala berikan kepada diri kita. Dan juga ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum, sabar itu merupakan jalan yang terbaik bagi seorang muslim ataupun mukmin ketika dia ditimpa ujian Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia marah-marah, daripada dia mengeluh, daripada dia protes, curhat ke sana kemari di media sosial, kemudian curhat kepada fulan, curhat kepada siapa? Buku diary misalnya. Seseorang dia itu bersabar merupakan apa? Pilihan terbaik yang diambil oleh seorang muslim ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah taala firmankan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-126. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Ketika seorang muslim dia itu bersabar, maka itulah baik bagi dirinya. Kata Allah mengatakan, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau seandainya kalian mau bersabar, dan seandainya jika kalian mau bersabar,
Lahuwa khairul lis-sabirin. Maka yang demikian itu adalah perbuatan yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau bersabar. Maka jalan terbaik seorang muslim ketika dia ditimpa musibah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar. Dan juga orang-orang yang mau bersabar atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, maka membuat dia menang nantinya. Ketika orang-orang mau bersabar atas musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, maka dia di akhirnya akan menjadi menang. Ayat yang sudah antum hafal misalnya dalam surat Ali Imran, di ayat yang terakhir, ayat ke-200, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, apa Allah katakan wasabiru ini artinya? Dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan juga kalian hendaknya bersiap-siagalah kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang yang beruntung nanti pada hari kiamat kelak. Maka ujian yang menyesakkan dada kita, ujian yang membuat pemikiran kita semakin sempit, bisa jadi, maka hendaknya kita bersabar. Dan kesabaran ini juga ketika seorang mukmin dan muslim atau muslim dan mukmin, dia ini bersabar ketika ditimpa musibah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ketika seorang muslim mau bersabar atas musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, maka inilah hal yang terbaik yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada dirinya. Suatu ketika di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, pada suatu ketika orang-orang Ansor meminta sedekah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberinya. Sambil disebutkan dalam sebuah hadis, falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tahu hatta nafida ma indahu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dalam hadis ini, sampai-sampai tidak ada salah seorang di antara mereka yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu illa a'tahu hatta nafida ma indahu, kecuali Nabi SAW akan berikan kepada mereka sampai habis apa yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW berkata, ketika sudah menginfakkan, sudah mensedekahkan semua yang ada di sisinya, kata Nabi SAW mengatakan, ma yakun indi min khairin illa addakhirhu ankum. Sesungguhnya apa-apa yang aku miliki di sisiku, aku tidak pernah sembunyikan dari kalian, dikasih semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innahu man yasta'if yu'ifahullah, wa man yatasabbar yusabbirahullah, wa man yastaghni yughnihillah, walan tu'ta ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Kata Nabi SAW mengatakan, setelah mengatakan usahanya, apa yang aku miliki aku tidak pernah sembunyikan dari kalian, semuanya sudah tak kasih. Kemudian Nabi SAW berkata, wa man yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa yang menjaga dirinya dari dari meminta-minta, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari dari meminta-minta kepada siapa? Kepada manusia. Wa man yatasabbar, barang siapa yang bersabar atas ujian dari dari ujian Allah Subhanahu wa taala, yusabbirahullah, Allah akan menguatkan kesabaran tadi. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup, yang merasa kaya atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, maka Allah akan berikan kecukupan. Dan Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, walan tu'tau ata'an, dan kalian tidak pernah diberikan sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala khairan wa ausa, yang lebih baik dan lebih lapang bagi diri kalian, minas sabr, kecuali kesabaran. Karena dengan kesabaran ini menjaga diri kita dari dari meminta-minta kepada siapa? Kepada manusia. Ketika seseorang dia itu memiliki kesabaran, menjadikan dirinya kaya, tidak meminta-minta kepada siapa? Kepada manusia. Dalam artian dia tidak bergantung kepada siapa? Kepada manusia. Akhwani fiddin, asyallahu wa iyyakum. Kalau antum mengatakan bahwasanya orang kaya itu enak ya, mereka masih bisa makan terus menerus, itu kan yang antum lihat, itu kan yang kita lihat. Padahal di sisi mereka mungkin bisa jadi, sekarang saya mengatakan bisa jadi,
Itu ujiannya juga apa? Juga berat. Orang yang pekerjaannya untung besar setiap hari misalnya, itu resiko rugi besarnya juga apa? Juga ada, dan itu berbanding lurus. Orang yang ingin untung setiap hari dalam perdagangannya dan ingin untung yang besar, maka apa? Ancaman rugi besarnya juga apa? Juga ada, dan semakin besar. Beda, Pak. Orang yang dagang 1.000 modalnya dengan orang yang dagangnya 100 miliar, itu beda kerugiannya. Sama-sama rugi nanti. 100.000 punya ancaman, yakni kerugian, dia juga modal 100.000 itu tadi. Dan orang yang punya modal 100 miliar pun juga apa? Memiliki ancaman, yaitu apa? Bisa merugi dalam modal mencapai 100 miliar pula. Sama. Yang antum melihat yaitu apa? Mereka masih bisa makan nasi. Namun antum tidak tahu bahwasanya apa? Ada dari sisi-sisi mereka apa yang telah hilang. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang lainnya pula tentang kesabaran, Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun 'alaik." Kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa? Kesabaran itu merupakan cahaya. Namun antum kenapa Nabi SAW katakan cahaya? Kenapa? Kenapa kalau Nabi SAW katakan cahaya? Kata para ulama, cahaya itu memiliki apa? Memiliki apa, Pak? Taib, memiliki sinar. Selain memiliki sinar, memiliki apa lagi? Panas. Yang namanya kesabaran itu pasti apa? Disertai dengan apa? Rasa panas. Makanya hendaknya ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala bersabar, karena yang menjadi cahaya nanti pada apa? Pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW melanjutkan, wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun 'alaika. Dan Al-Qur'an ini nanti kelak akan menjadi apa? Pembelamu, atau justru nanti akan apa? Menjadi zat yang menggugatmu nanti pada hari kiamat. Maka ikhwan fillah, yang pertama, jangan sampai kita menjadi orang stres, depresi. Lihat tuh orang-orang yang kemarin melakukan pendaftaran diri untuk menjadi apa? Bagian dari negeri ini. Ketika mereka apa? Sudah keluar miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar, ya. Tapi banyak mereka yang akhirnya sekarang menjadi apa? Orang gila. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui sikap yang benar. Karena apa? Karena mereka tidak bisa bersabar yang pertama ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian saja ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang kedua, tetap bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam surat Ali Imran tadi, ketika Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersabar dan menguatkan kesabaran kita, dan juga apa? Hendaknya kita bersiap siaga. Apa yang selanjutnya Allah perintahkan kepada kaum muslimin? Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bisa gambarkan seperti ini, bisa jadi pada saat kita merasa lapang, ya, dan seringnya seperti ini ya, dan seringnya seperti ini. Pada saat kita lapang, memiliki harta yang melimpah, memiliki rumah yang besar, yang terjadi apa? Kita seringnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita memiliki rumah yang besar misalnya, tidak usah kita memiliki uang yang melimpah, uang yang banyak, ATM yang banyak misalnya. Kita punya handphone saja. Kita baru punya handphone nih, baru punya handphone. Betapa banyak kelalaian yang kita timbulkan dari apa? Dari handphone. Ini baru kelalaiannya. Dari handphone pula misalnya, betapa banyak kemaksiatan yang kita buat dari apa? Dari handphone ini saja. Betapa banyak mudarat pula yang kita timbulkan dari apa? Dari handphone pula. Kelalaian misalnya, orang kalau baca Quran tidak kuat 1 jam, tapi kalau handphonean 2 jam kuat. Ini kelalaian. Kemudian misalnya apa? Kemaksiatan. Betapa banyak ya handphone ini membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimahullah, kecuali siapa yang Allah rahmati dia. Dan betapa banyak dari handphone pula seseorang bisa membuat apa? Mudarat, membuat huru-hara, membuat gonjang-ganjing, membuat apa? Provokasi. Ya. Kayak misalnya beberapa pekan ini ya tersebar berita bahwasanya apa? Akan ada apa? Razia besar-besaran ya, bagi apa? Bagi motor atau mobil yang apa? STNK-nya apa?
pajaknya sudah telat berapa tahun. Saya sampai mikir, saya belum pernah membaca undang-undang yang mengatakan bahwasanya apa, kalau 3 tahun itu belum dibayar pajaknya, yaitu apa, akan apa, ditilang. Nggak berhak misalnya. Siapa yang menyebarkan ini? Dan ternyata memang dijawab bahwasanya apa, ini hoax. Lalu mudorot. Iya. Besar. Maka dari itu bisa jadi ketika kita memiliki harta yang lebih besar daripada handphone kita ini, kita apa? Menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita berada dalam kondisi sulit, kondisi tidak memiliki apa-apa, kita menjadi orang yang apa? Tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa kesulitan, kita tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika semakin sulit ujian ini, kita bukan beralih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum dalam surat At-Talaq, ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Lihat, kuncinya apa? Bertakwa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat makhraja, jalan keluar, ya, Allah tidak menggunakan dalam bentuk apa? Ma'rifat. Kalau antum belajar bahasa Arab insyaallah memahaminya. Kata-kata makhraja di sini Allah tidak datangkan dalam bentuk ma'rifat. Yang biasanya di mana ma'rifat itu adalah sebuah isim yang sifatnya khusus satu, enggak. Tapi Allah datangkan dalam bentuk apa? Nakirah, umum. Allah akan berikan jalan keluar umum, enggak jelas gimana jalan keluarnya. Yang penting ada jalan keluarnya. Kemudian kata Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq pula, ya, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan apa? Jadikan bagi urusan-urusannya itu apa? Mudah, lancar, tidak apa dipersulit. Allah juga apa? Menjadikan, ya, jalan keluar, yaitu berupa kemudahan, tidak dalam bentuk ma'rifat tapi dalam bentuk apa? Nakirah lagi, umum. Dan kalau lebih dalam lagi tentang tafsir surat At-Talaq ini misalnya, Allah keluarkan kata-kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah keluarkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kenapa Allah turunkan dalam surat At-Talaq? Apa artinya At-Talaq? Apa artinya At-Talaq? Perceraian. Yang dimana orang-orang yang pernah menghadapi masalah perceraian ini, apa yang terjadi setelahnya adalah masalah apa yang sulit, apalagi memiliki apa? Anak. Betul apa tidak? Na'udzubillah, ya, kalau seandainya ada yang bercerai, saya mohon maaf, bukan saya bermaksud menyindir antum. Tapi Allah katakan dalam surat ayat ini, dalam ayat ini, dalam surat ini, Allah turunkan surat ayat ini dalam surat At-Talaq menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang yang bercerai, yang mengalami perceraian dalam kehidupannya, itu akan mengalami apa? Kehidupan yang sangat sulit. Dahulu pasangan yang dirindukan, yang senantiasa disayangi, ternyata qadarullah wa masya'a fa'al, harus sampai dengan apa? Bercerai. Ketika bercerai, ya, dan harus menjalani kehidupan masing-masing, ya, sesuai dengan syariat agama Islam, maka akan berat, terutama bagi siapa? Seorang wanita dan juga bagi seorang apa? Lelaki. Wanita, maka dia harus apa? Berusaha untuk mencari nafkah yang lain, ya, karena kewajiban seorang suami yang ketika sudah bercerai hanya memberikan nafkah kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Sedangkan wanita ini apa? Dikembalikan kepada siapa? Kepada keluarganya. Ya, ini kepada siapa? Kepada keluarganya lelaki. Maka sama-sama berat. Makanya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan mendapatkan jalan keluar? Antum yang melihat orang-orang yang bercerai, naudzubillah, ada yang dengan perceraian ini mengganggu apa? Psikologis dari apa sih? Si anak. Iya apa tidak? Iya. Anak-anak yang broken home itu kasihan, Pak. Kenapa? Karena bisa jadi sebelum ayahnya itu berpisah, ayah dan ibunya berpisah, dia melihat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mungkin bertengkar terus-menerus setiap hari. Itu di depan anak-anaknya. Bisa jadi keduanya mungkin melihat ayahnya, na'udzubillah, yakni anaknya ini melihat ayahnya memukul siapa? Ibunya. Yang ibunya membantah siapa? Membantah bapak. Jadi siapa? Dia anak-anaknya. Maka ini mengganggu apa? Psikologis. Ujian yang berat setelah apa? Setelah perceraian. Jangan menyangka bahwasanya setelah perceraian itu akan apa? Akan bahagia. Belum tentu.
Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan keluar. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap orang yang menjalani musibah itu hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ. Seorang yang dia itu sedang ditimpa Allah Subhanahu wa taala musibah, maka hendaknya dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hatinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa tadi dengan tetap menjalankan amalan-amalan salih, dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pula hendaknya hatinya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat At-Talaq pula Allah katakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh. Allah yang akan apa? Mencukupinya. Apa tawakal itu? Bersandarnya hati, berserahnya hati hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrah sudah. Setelah dia berusaha dengan dia menjadi hamba yang taat, menunjukkan bahwasanya dia adalah hamba yang salih, meskipun sedang menghadapi musibah, namun dia tetap bersandar hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringnya kita ketika kita jumpai ya diri kita mendapatkan masalah, seringnya apa? Hati ini bertawakal kepada manusia, bergantung sama siapa? Manusia, bersandar kepada manusia, yang seringnya manusia itu sendiri apa? Sedang menghadapi apa? Masalah. Kenapa antum tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang di mana Allah taala memerintahkan kepada kita, memang kita harus apa? Bertawakal hanya kepada dirinya saja. Allah dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-Furqan ayat ke-58, ayat ini memerintahkan kita agar kita ini tidak bergantung kepada yang lainnya. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi." Kata Allah mengatakan, dan bertawakallah kalian, bersandarlah hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah bisa mati. Wasabbih bihamdi, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pujian yang tinggi. Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapa? Kepada yang lainnya. Dan pada umumnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar itu ketika kapan? Ketika kita berada di puncak-puncaknya musibah, Allah kasih jalan keluarnya. Ketika berada di puncak-puncak permasalahan, di pelik-peliknya sebuah kesulitan, di pelik-peliknya sebuah ujian, Allah justru akan memberikan apa? Jalan keluarnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang dimana ketika itu kaum Quraisy, orang-orang musyrikin jahiliyah pada masa itu, mereka memang sudah apa? Berniat membunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang kecintaannya lebih tinggi daripada siapapun, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali, apalagi daripada kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mencintai siapa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, ketika sudah mengetahui khabar bahwasanya Nabi SAW akan dibunuh, Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan apa? Seluruh anggota keluarganya untuk apa? Membantu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Kemudian lihat, ketika akhirnya terpojok di mana? Di Gua Thur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sana, di Gua Hira, dan Nabi SAW bersembunyi di sana bersama siapa? Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika orang-orang musyrikin jahiliyah sudah masuk ke dalamnya atau sudah mendekati apa? Di mana? Di gua tersebut. Sampai Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka, jadi kan guanya di bawah Pak, orang musyrikin di atasnya. Kalau seandainya mereka ini melihat kakinya, bukan melihat gua loh." Di hadis tersebut digambarkan, disebutkan sabda Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya mereka melihat kaki mereka saja, la absorona, kita akan nampak ya Rasulullah.
Mereka tuh kalau lihat kakinya atau kita akan nampak ya Rasulullah. Apa Nabi SAW mengatakan ya bahwa ini menunjukkan yang perkataan yang mendinginkan Nabi, mendinginkan hati Abu Bakar As-Siddiq yang begitu gelisah. Abu Bakar As-Siddiq Pak itu tidak gelisah akan dirinya, tapi apa? Abu Bakar itu gelisah akan keselamatan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW mengatakan, ma dhannuka idza kana itsnaini wa thalithuhuma Allah. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada dua orang yang ketiganya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai turun ayat apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini menunjukkan apa? Kita diajarkan dalam ayat ini agar apa? Agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul Nabi SAW tidak nampak di situ. Allah akan berikan jalan keluarnya yang dengan tidak kita menyangka-nyangka. Bagaimana ada gua yang di situ apa? Ditutupi sarang laba-laba. Pasti jelas orang-orang kafir berpikir, oh kalau seandainya Muhammad SAW ini masuk ke mana? Ke tempat ini, pasti sudah apa? Rusak ya, ini apa? Sarang laba-laba. Ini enggak rusak sarang laba-labanya. Ini menunjukkan apa? Allah berikan jalan keluar bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar bertawakal dan juga bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti kita. Kalau kita sekarang merasakan beras mahal misalnya, saya nggak tahu ya beras apa harga yang lain naik juga apa tidak? Harga lain naik juga apa tidak? Naik ya? Minyak sempat kan kemarin naik melambung tinggi harganya kan, sampai pemerintah kita Masya Allah ya ini apa menurunkan harga minyak dengan apa mengeluarkan apa minyak murah Masya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin kita di negeri ini dan memberikan hidayah kepada mereka. Beras naik misalnya, maka antum tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap antum sholat, tetap antum berpuasa, tetap antum apa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga tetap antum bertawakal bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah akan berikan jalan keluar. Misalnya antum tidak punya beras ya. Beras tinggal sedikit, tidak punya beras tinggal sedikit. Tiba-tiba ada dari kakak antum atau keluarga antum telepon. Tak kirim uang ini. Misalnya demikian, beli beras. Bukankah ini jalan keluar? Kalau kita hitung secara matematika, nanti nunggu tanggal berapa? Antara tanggal 1 tanggal berapa? Tanggal 10. Hitungan matematika kita, yaitu apa? Nunggu gajian. Kan gajiannya orang itu antara tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10. Tiba-tiba masuk rekening. Tapi itu kan jalan pemikiran antum. Tapi jalannya Allah Subhanahu wa taala lain. Misalnya kakaknya telepon, aku sudah transfer barusan ke rekening kamu. Pakaian buat apa? Buat senang-senang. Ya sudah. Kalau kata-kata buat senang-senang bebas. Kita akhirnya apa? Beras habis ini. Waktunya apa? Beli beras. Ini jalan keluar, Pak. Antum tidak pernah sangka. Terus misalnya karena kita mungkin dibantu sama Allah Subhanahu wa taala melalui kakak kita. Nanti bulan depan misalnya beras habis lagi. Kita kan artinya kita bergantung sama manusia. Akhirnya apa? Nunggu kakak. Enggak. Allah punya jalan yang lain lagi. Misalnya dengan apa? Dengan misalnya ada muslimin tiba-tiba membagi beras di mana di masjid setelah sholat subuh. Itu jalan keluarnya Allah, Pak. Kita kan selalu memikirnya, Pak, yang sesuai dengan apa? Logika kita, jalan pemikiran kita, jalan otaknya kita. Padahal Allah punya jalan yang lain lagi. Karena bulan lalu misalnya, bulan Februari misalnya ya, dibantu kakak kita untuk apa? Untuk beras selama bulan Maret. Kita mikirnya, wah ini gaji kami ini tidak cukup lagi bulan depan ini. Ya dungu aja ben kakakku oleh misalnya bang kayak mana, padahal Allah kasih jalan yang lain. Misal dengan apa? Itu tadi ngasih beras di mana? Setelah sholat subuh di mana? Di masjid. Saya ketika tadi sebelum kesini ada salah satu masjid teman kami, salah satu masjid di Surabaya di daerah, saya lupa daerah mana beliau itu ya. Dia lagi sedang persiapan sholat subuh dan juga kajian setelahnya, plus bagi-bagi beras dan juga sayur kepada jamaah yang hadir sholat subuh. Subhanallah. Saya tidak tahu berasnya berapa kilo, saya tidak tahu sayurnya bagaimana, saya tidak tahu sebanyak apa sayurnya. Ya jalan keluar kan? Karena itu tidak tahu. Misalnya besok, saya bilang misalnya besok Allah kasih jalan keluar itu Pak, beras setiap yang ada dapat 25 kiloan. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang pernah menyangka. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tadi mengatakan yaj'allahu makhraja. Allah mengatakan apa? Makhraja, jalan keluarnya dalam bentuk apa? Nakirah, umum. Tidak mesti ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, Dia akan apa? Memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya,
Yang ketiga, ini sampai jam berapa? Jam 6. Biasanya sampai jam 6. Ini sudah masuk duha. Duhanya jam berapa biasanya? Oh 5.34. Oh nanti sedikit lagi ya. Tak selesaikan, masih cukup. Yang ketiga, seseorang yang dia itu sedang ditimpa musibah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia tetap berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia tetap berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat kecewa orang-orang yang benar-benar bertakwa dan orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Hud ayat yang ke-115, Allah mengatakan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah mengatakan, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala atau amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh. Enggak akan pernah Allah Subhanahu wa taala sia-siakan usaha kita. Makanya seorang muslim ya, ketika ditimpa Allah Subhanahu wa taala musibah, anda tetap berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara dosa yang besar ya, yaitu apa? Orang-orang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala terangkan dalam surat Fath misalnya ayat yang ke-6, ketika Allah menceritakan tentang apa? Allah mengadab orang-orang musyrikin dan orang-orang musyrikin dan orang-orang apa? Orang-orang munafikin. Apa dosa mereka? Kata Allah mengatakan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Apa kata Allah mengatakan? Adh-dhannina billahi dhannas sau' alaihim dairatus sau'. Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafikin yang laki dan perempuan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang musyrik yang laki dan perempuan. Apa dosa mereka? Adh-dhannina billahi dhannas sau'. Di antara dosa mereka ialah apa? Mereka berburuk sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau', maka bagi mereka azab yang begitu pedih. Nauzubillah. Ya. Di antara dosa besar kita ialah apa? Kita senantiasa berburuk sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada umumnya atau pastinya tergantung sebagaimana kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan apa? Bergantung seberapa kenal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita habis melakukan maksiat, hati kita bergetar, takut. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? At-Tawwab misalnya. Ketika kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? Al-Ghaffar, kita akan berusaha Allah akan menerima taubat kita. Bukan lantas kalau kita diterima taubatnya kita akan apa? Bermaksiat kembali, tidak. Kemudian kita akan apa? Kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ampunannya. Agar apa? Agar Allah mengampuni diri kita. Karena apa? Kita akan mengetahui bahwasanya Allah punya nama apa? Al-Ghaffar. Makanya dalam sebuah ayat misalnya dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Kata Allah mengatakan, katakanlah kepada Muhammad kepada para hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan mereka itu apa? Berputus asa dari siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seorang wanita naudzubillah dulunya pelacur, ya, menjajakan tubuhnya ke sana kemari, kemudian sekarang bertaubat. Ketika bertaubat ternyata apa? Banyak manusia mengucilkan dirinya. Banyak manusia apa? yakni apa? Membenci dirinya. Seakan-akan apa? Dirinya ini apa? Sudah tidak layak lagi hidup di atas muka bumi ini. Namun dia tetap mengetahui bahwasanya Allah punya nama Al-Ghaffar. Allah punya nama apa? At-Tawwab, yang dimana Allah akan menerima taubatnya seorang wanita ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan dia menyadari bahwasanya apa? Allah punya nama yaitu Ar-Rahman. Maka apa? Allah kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Bahkan sampai di dalam sebuah hadis ya mengatakan, laulam tudnibu, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Maksudnya kalau seandainya manusia tidak punya dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan pergi dari kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah kaum yudnibuna fayastaghfirunallah. Yang di mana mereka itu berbuat dosa, kemudian dia minta istighfar, meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat hadis ini, oh yes, Allah akan mengampuni dosa saya. Saya dulu maksiat, saya dulu tobat, saya dulu berdosa, maka sekarang saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni kami. Maka saya di awal katakan bahwasanya Usnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa besar kita mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, yang ketika itu sedang ditimpa sakit, maka dia berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, siapa menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bisa berkata demikian karena apa? Karena dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya Allah punya nama Asy-Syafi, zat yang Maha menyembuhkan dirinya. Maka ketika dia diuji sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Hadis qudsi. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Ana inda dhanni 'abdi bi falyadunna bi ma syaa. Kata Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepada diriku. Falyadhunna bi ma syaa, maka hendaknya mereka ini berprasangka yang baik kepada siapa? Kepada diriku. Dalam hadis yang lainnya misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Allah taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi idza dhanna bi khairan falahu wa idza dhanna bi syarran falahu. Nauzubillah. Antum ingat di sini? Kata Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada diriku. Wa in kana atau in dhanna bi khairan falahu, seandainya dia berbaik sangka kepada diriku, maka kebaikan ini akan untuknya. Wa in dhanna bi syarran falahu, dan kalau seandainya dia berburuk sangka terhadap diriku, maka baginya pula buruk sangka yang akan dia dapatkan. Nauzubillah. Maka dari itu dalam kedua hadis ini kita diperintahkan apa? Agar Allah senantiasa, agar kita ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah kasih ujian, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kalau Allah kasih ujian, maka Allah akan angkat derajat kita. Atau harus ingat itu. Ya. Sebagaimana kita kemarin mendengar ceramah dari salah seorang ustadz misalnya. Ya. Yang dimana kalau misalnya anak-anak sedang sakit, ya, anak-anak sedang sakit. Betapa cepatnya orang tua ketika mendapati anak-anak yang sedang sakit menyalahkan menyalahkan hal lain. Misalnya, kalau sakit, oh kamu sih tadi hujan-hujan. Cepat kita menyalahkan hujan tersebut. Bahkan terlalu cepat kita menyalahkan anak-anak kita misalnya. Kamu sih makan es, kamu sih makan gorengan, kamu sih. Tapi kita tidak pernah menanamkan kepada anak kita, sakit, mana yang sakit? Ini sakit. Sabar. Allah akan angkat derajat kamu. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Siapa yang pernah ngomong gini sama anak-anaknya? Anaknya sakit nampak jelas mengeluh sama kita, serasa sakit di dalam tubuhnya, entah dimanapun bagian sakitnya. Siapa ya di antara kita orang tua yang menanamkan bahwasanya sabar. Kalau Allah sakit itu tanda bahwasanya Allah sedang cinta kamu. Kata-kata Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan mereka ujian. Nah ini, kamu sekarang sedang sakit kan? Ini tanda cintanya Allah. Allah kasih sakit, biar kamu tahu ada ada zat yang hendaknya kamu minta di saat sedang diberikan ujian. Bisa jadi kamu kan kemarin lupa kan, waktu habis ujian dapat nilai bagus, sholatnya jadi jadi ngelantur, sholatnya jadi bolong-bolong misalnya, atau mohon maaf sholatnya jadi telat. Gara-gara Abah janji sama kamu kan, waktu kamu bisa dapat nilai segini, Abah kasih handphone. Ternyata kamu sholatnya jadi telat-telat. Allah kasih ujian sama kamu. Siapa yang menanamkan ini kepada anak-anaknya? Tapi kalau kita langsung hujan,
Kamu sih hujan-hujan. Udah lah, nggak usah hujan-hujan lagi. Itu nanti yang belakang. Maka ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang disebutkan dari para ulama, ketika seseorang dia tu diuji Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini karena dosa-dosa kita. Dan seringnya demikian. Namun kita tidak bisa memastikan apakah musibah ini turun sebagai dosa-dosa kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini sebagai pengangkat derajat kita. Tapi terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini karena apa? Karena dosa-dosa kita. Maka dari itu, suatu ketika misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ketika dia menjadi seorang khalifah, dimintai oleh rakyatnya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada siapa? Kepada tempat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab ketika dimintai tolong oleh rakyatnya agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, Umar hanya apa? Beristighfar. Anda bayangkan, Pak? Diminta sama siapa? Sama rakyat. Ya Umar berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah menurunkan apa? Hujan. Umar hanya apa? Beristighfar. Kemudian ketika itu kaumnya melihat, kita ini aneh lihat Umar. Lalu kita minta turun hujan agar apa? Agar Allah turunkan apa? Hujan. Agar dia berdoa kepada Allah semoga Allah menurunkan apa? Hujan. Tapi Umar malah cuma apa? Beristighfar. Apa kata Allah? Kata Umar mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Umar radhiyallahu taala anhu langsung membacakan ayat di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai berapa? Ke-12. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kata dia ayatnya minta hujan. Allah mengatakan apa? Umar mengatakan apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ayat ke-10. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang besar, hujan yang bagus. Dari apa? Dari langit. Untuk siapa? Untuk kalian. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara." Wahai kaumku, wahai rakyatku, apa kata Umar? Istaghfiru rabbakum wa thumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Istighfar, Pak. Ini baru apa? Dosa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta ampun. Nah, belum lagi ya kita meminta maaf kepada siapa? Kepada Allah atas apa? Atas dosa kita kepada sesama makhluk. Terutama mengenai hak makhluk, maka kita harus berusaha untuk menunaikannya. Apa kezaliman yang kita buat kepada masyarakat lain, kepada orang lain, sehingga apa? Allah menurunkan ujian ini kepada diri kita. Bisa jadi Allah turunkan musibah ini kepada diri kita disebabkan karena apa? Karena kezaliman yang kita buat kepada siapa? Kepada tetangga kita misalnya. Antum punya mobil, kemudian apa? Setiap hari parkirnya di mana? Di depan pagar dia mau keluar. Kemudian setiap kali dia mau keluar pun dia merasa kesulitan. Akhirnya apa? Dia mendoakan antum keburukan. Bisa jadi. Antum misalnya bangun rumah lebih tinggi daripada apa? Rumah tetangga antum. Kemudian karena antum ini uang saya, ini apa? Ini harta-harta saya, antum bangun tinggi. Kenapa? Ketika membangun ada serpian-serpian mungkin dari semen, dari apa? Dari batu yang apa? Jatuh ke rumah siapa? Tetangga. Dan cebrok misalnya buat berisik, bahkan sampai membuat apa? Asbesnya lubang. Antum lupa untuk minta maaf. Dia hanya sekedar mengganti. Ganti enggak ngomong sama antum. Kemudian antum juga enggak ada omongan sama dia. Pak, mohon maaf. Kalau kita sekarang ini alhamdulillah saya dari segi saya mau bangun rumah agak lebih tinggi, nanti mungkin kata mandornya 4 bulan. Jadi pangapunten, selama 4 bulan panjenengan apa agak berisik. Nah, kita ini tidak ada istilahnya kula nuwun. Ya ini apa minta maaf? Enggak. Terus saja bangun rumahnya sampai ketiban apa? Ini bata yang jatuh dibiarin aja. Dan kita tidak minta maaf. Akhirnya dia apa? Oh, duwe akeh to apa zalim. Duwe akeh kok apa? Ya ini kayak begini sama tonggoi. Mandar loro.
Didoain beneran begitu repot kan? Makanya hati-hati sama hak manusia. Jangan sampai antum mendolimi, jangan sampai kita ini mendolimi hak manusia, repot Pak. Kalau urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tetapi urusan kita dengan manusia itu apa? Berat. Makanya Abu Bakar Imam Bukhari rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, sungguh aku berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa? Dosa kezaliman antara diriku dengan siapa? Dengan manusia. Hati-hati. Antum menyangka ini perbuatan antum biasa saja, tapi ternyata apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah mengangkat tangannya ke atas langit. Apalagi dia sudah meminta keburukan untuk apa? Untuk diri kita atas kesalahan kita. Wah, ini berat. Kalau kita melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat mandek ya. Kemudian kita apa? Kita selesai. Kita apa? Selesai. Insyaallah kan dihapuskan insyaallah. Tapi ketika kita dikesalahan dengan manusia, kita enggak melakukannya lagi. Tapi bisa jadi dosa yang dulu dia tidak memaafkan. Yes, ana maafkan antum misalnya. Tapi ana tidak mau nyapa antum. Antum sudah terlalu zalim sama ana. Sama keluarga ana antum terlalu zalim. Bahkan sama istri ana antum zalim, sama anak-anak ana antum zalim, bahkan harta ana antum zalimi. Bahkan apa? Pekerjaan ana antum zalimi misalnya. Pekerjaan antum zalimi, sekarang ana tidak akan mengganggu antum misalnya. Tapi ana tidak akan pernah memaafkan antum atas kesalahan-kesalahan antum yang lampau. Repot. Ya, repot. Maka dari itu banyak istighfar. Karena kita tidak tahu, saking banyaknya dosa kita ini, kita tidak tahu dosa yang mana yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Azab kepada diri kita. Kita enggak tahu, Pak. Dosa yang mana yang buat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kita? Kita mungkin ya dosa mendolimi ada, dosa mencuri naudzubillah ada, dosa korupsi, misalnya tidak korupsi uang tapi korupsi waktu mungkin juga ada. Kemudian apa? Dosa misuh di jalanan juga ada, ya kan? Dosa melanggar traffic light juga ada, dosa mengumpat pemerintah kaum muslimin juga ada, dosa membentak orang tua juga. Kita nggak tahu dosa yang mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Ujian yang mungkin kita merasa sangat apa? Sangat berat. Makanya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan juga kesabaran ketika menjalani setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang besar atas ujian yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang sabar dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.